Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Apa kabar kamu hari ini pada masa pandemi saat ini? Puji Tuhan, kabar saya baik sekali Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Syukurlah kalau begitu. Kabar ibu juga puji Tuhan baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, akan lebih baik kalau kita memperkenalkan diri dahulu, agar proses komunikasi kita bisa lebih rileks dan santai. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, nama Ibu Maria Anita Saeb, biasa dipanggil Ibu Nining, uh, asal Ibu dari Bejawa. Baik, adik boleh memperkenalkan diri adik dulu, akan tetapi menggunakan inisial saja. Silakan. Baik Ibu, nama saya MR, asal saya dari Nagitro Ibu. Oh ya, dari Nagekeo ya. Yang Ibu ketahui, Nagekeo ada air terjun yang terkenal ya. Namanya apa itu? Air terjun Tata Ibu. Oh, kedengarannya sangat menarik. Ibu ingin sekali ke sana, mungkin setelah masa pandemi ya. Jen, aktivitas apa yang Jen lakukan di rumah selama masa pandemi ini? Ya Ibu, bagus Ibu. Seharian saya di rumah pada masa pandemi saat ini Ibu. Saya sering bermain game dan membantu orang tua Ibu. Baiklah, setelah pandemi Ibu ke sana. Hanya itu ya keseharian Jen di rumah. Iya Ibu, hanya itu saja Ibu. Baiklah, tadi kita sudah membicarakan banyak hal. Mungkin maksud dari pertemuan kita di Google Meet ini adalah hal yang perlu kita bicarakan dan dibahas bersama. Iya Ibu, ada Ibu. Saat ini saya punya masalah. Masalah saat itu saya sulit mengatur jam belajar, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Oh, begitu. Baik, jadi di sini adik tidak dapat mengatur waktu belajar pada situasi sekarang ini. Ya Ibu. Baik adik, sebelum kita melanjut pembicaraan kita, perlu diketahui di sini Ibu berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dari adik, bukan sebagai solutor. Jadi di sini kita mencari bersama-sama solusi dari permasalahan adik, dan adik sendirilah yang menentukan solusi mana yang terbaik. Ya Ibu, baik Ibu. Di sini Ibu berharap adik tidak eh, Berharap adik bisa terbuka dengan masalah adik. Adik juga tidak perlu takut. Ibu jamin akan menjaga kerahasiaan dari masalah yang adik alami. Ya Ibu, baik Ibu. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita sepakati waktu bersama dan pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita hari ini 20 menit ke depan karena sebentar Ibu ada keperluan. Adik punya waktu luangnya kapan? Bagaimana kalau hari Senin Ibu? Oh iya, kalau hari Senin jam berapa? Jam 9 bisa Pak Ibu? Baik, minggu depan hari Senin jam 9 kita melanjutkan pertemuan ya. Ya Ibu. Baik adik, kita sudah berbicara beberapa hal dan tadi kita sudah membicarakan tentang kesepakatan waktu untuk pertemuan kita. Mungkin adik bisa menceritakan secara lebih mendalam masalah yang sudah dialami. Baik Ibu, begini Ibu, saya bingung dengan waktu belajar. Sepertinya lebih banyak rebahan dan bermain game, sehingga membuat saya lupa belajar dan mengerjakan tugas Ibu. Mungkin adik kurang mengatur waktu belajar dengan baik karena adik lebih banyak rebahan dan bermain game. Ya Ibu, itu yang sering saya lakukan, apalagi dengan masa pandemi seperti ini yang berada secara online, yang membuat saya merasa jenuh dan lebih menghabiskan waktu bermain game atau rebahan. Apakah dengan hal seperti itu tidak membuat orang tua adik marah? Orang tua saya marah Ibu dan sering menasihati saya juga. Akan tetapi saya tidak mendengarkan apa yang dibicarakan orang tua saya. Saya lebih ke bermain game untuk menghilangkan kejenuhan saya Ibu.
Jadi di sini saya sulit bagi saya untuk memperhatikan kebiasaan saya itu. Baik, Ibu memahami dengan apa yang adik rasakan. Baik, dulu Ibu juga pernah mengalami hal yang sama seperti adik. Ibu juga tidak tahu bagaimana cara untuk membagi waktu, dan pada akhirnya Ibu sering sharing bersama dengan teman Ibu, dan Ibu menemukan solusi yang baik dan merubah kebiasaan Ibu tersebut dengan Ibu membuat jadwal keseharian di rumah, sehingga Ibu bisa membagikan waktu untuk belajar, bermain game, dan membantu orang tua di rumah. Setelah itu, Ibu membuat jadwal tersebut dan mengikuti jadwal yang sudah Ibu buat, yang akhirnya menjadi kebiasaan, dan Ibu bisa mengatur jadwal Ibu dengan baik. Baik Ibu, terima kasih atas masukan yang Ibu berikan. Tetapi saya belum pernah membuat jadwal kegiatan di rumah. Akan tetapi saya mencoba untuk membuat jadwal kegiatan sehingga bisa mengurangi kebiasaan yang selalu bermain game dan rebahan, Ibu. Baik adik, silakan dicoba dan Ibu akan menunggu perubahan seperti apa yang sudah kamu buat, dan Ibu berharap itu bisa berhasil dan kamu mencobanya secara sungguh-sungguh. Baik Ibu, saya akan menginformasikan kepada Ibu dan saya akan membuatnya secara sungguh-sungguh. Terima kasih Ibu masukannya. Baik adik, sama-sama. Adik, sejauh ini pembicaraan kita dapat disimpulkan bahwa kita telah membahas masalah dari adik, yaitu sulit mengatur waktu belajar karena lebih sering bermain game dan rebahan. Dan solusinya, adik akan membuat jadwal kegiatan untuk mengurangi kebiasaan adik. Ya Ibu. Sekarang sudah 20 menit sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pertemuan ini hanya sampai 20 menit. Maka marilah kita mengakhiri pertemuan ini dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, dan patuhi anjuran protokol kesehatan ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Baik, Selamat sore Ibu. sama-sama.